Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan tentang Islam dan sains modern oleh Muhammad Al-Fikri Ramadan dan Muhammad Leonanda Fuadi. Untuk pembahasan kali ini akan kami bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengertian sains, dan yang kedua, sains dalam pandangan Islam dan Al-Quran. Yang ketiga, hubungan antara Islam dan sains modern. Yang keempat, tokoh ilmuwan muslim kontemporer. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, pengertian sains. Nah, jadi kata sains ini diambil dari bahasa Latin yaitu scientia. Secara etimologi atau secara bahasa, kata sains memiliki arti pengetahuan. Secara terminologinya atau secara istilahnya, kata sains ini memiliki beberapa pengertian. Di antaranya suatu cara yang digunakan untuk mempelajari berbagai aspek-aspek tertentu yang berasal dari alam secara terstruktur, sistematik, dan sesuai dengan metode saintifik yang telah dibakukan. Sains juga memiliki arti yaitu suatu usaha pengejaran, penerapan, dan pemahaman pengetahuan tentang dunia sosial dan alam sesuai dengan metodologi yang sistematis berdasarkan bukti. Baik, kita ke pembahasan selanjutnya tentang sains dalam pandangan Islam dan Al-Quran. Di dalam Islam sendiri itu, Islam tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru Islam sangat mendukung umatnya untuk melakukan penelitian dalam bidang apapun, termasuk sains dan juga teknologi. Nah, di dalam Al-Quran sendiri itu banyak terkandung teks-teks atau ayat-ayat yang mendorong manusia untuk melihat, memandang, berpikir, serta mencermati fenomena-fenomena alam semesta ciptaan Tuhan yang menarik untuk diselidiki, diteliti, dan dikembangkan. Jadi Al-Quran itu, di dalam Al-Quran itu menantang manusia untuk menggunakan akal pikirannya seoptimal mungkin. Jadi Islam dan Al-Quran ini sangat mendukung kegiatan pengembangan sains di dunia ini agar supaya manusia bisa mengenal lebih jauh Tuhannya, lebih mengenal penciptanya, lebih mencintai penciptanya. Baik, pembahasan selanjutnya tentang hubungan antara Islam dan sains modern oleh Al-Fikri Ramadan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara agama dan juga sains. Hubungan antara Islam dan sains dapat diketahui dengan dua sudut pandang. Yang pertama, apakah konsepsi dalam Islam melahirkan keimanan dan sekaligus rasional, atau semua gagasan ilmiah itu bertentangan dengan agama? Sudut pandang kedua merupakan landasan dalam membahas hubungan antara Islam dan sains, yakni bagaimana keduanya ini berpengaruh pada manusia. Agama dan sains sama-sama memberikan kekuatan. Sains memberikan manusia peralatan dan mempercepat laju kemajuan, sedangkan agama menetapkan maksud tujuan upaya manusia dan sekaligus mengarahkan upaya tersebut. Sains membawa kepada revolusi lahiriah, sedangkan agama membawa kepada revolusi batiniah. Sains memperindah akal dan pikiran, sedangkan agama memperindah jiwa dan perasaan. Sains melindungi manusia dari penyakit, banjir, badai, dan bencana alam lain, dan agama melindungi manusia dari keresahan, kegelisahan, dan rasa tidak nyaman. Sains mengharmoniskan dunia dengan manusia, dan agama menyelaraskan dengan dirinya. Muhammad Iqbal menerangkan bahwa manusia membutuhkan 3 hal. Yang pertama, interpretasi spiritual tentang alam semesta. Kedua, kemerdekaan spiritual. Dan ketiga, prinsip-prinsip pokok yang memiliki makna universal yang mengarahkan evolusi masyarakat manusia dengan berbasiskan rohani. Mengingat hal tersebut, Eropa modern membangun sebuah sistem yang realistis, bahwa pengalaman yang diungkapkan dengan menggunakan akal saja tidak mampu memberikan semangat yang ada dalam keyakinan hidup. Dan ternyata keyakinan itu hanya dapat diperoleh dari pengetahuan personal yang bersifat spiritual. Hal inilah yang kemudian membuat akal semata tidak memberikan pengaruh pada manusia, sementara agama selalu meninggikan derajat orang dan mengubah masyarakat. Dasar dari gagasan-gagasan tinggi kaum muslim adalah wahyu. Wahyu berperan menginternalisasi aspek-aspek lahiriahnya sendiri. Bagi intelektual muslim, basis spiritual dari kehidupan adalah tentang keyakinan. Demi keyakinan inilah seorang muslim yang kurang tercerahkan pun dapat mempertaruhkan jiwanya. Will Durant pernah mengatakan,
Harta itu membosankan. Akal dan kearifan hanyalah sebuah cahaya redup yang dingin. Hanya dengan cintalah kelembutan yang terlukiskan dapat menghangatkan hati. Bisakah sains dan agama saling menggantikan posisi masing-masing? Pengalaman sejarah telah menunjukkan bahwa akibat dari memisahkan keduanya telah membawa kepada kerugian yang tidak dapat ditutup. Agama harus dipahami dengan perkembangan sains, sehingga terjadi pembaruan agama dari cengkerama mitos-mitos. Agama tanpa sains berakhir dengan kemandekan, sehingga apabila agama tanpa sains hanya akan dijadikan alat orang-orang munafik mencapai tujuannya. Sains tanpa agama bagaikan lampu yang terang, yang dipegang pencuri yang membantu pencuri lain untuk mencuri barang berharga di tengah malam. Atau bahkan sains tanpa agama adalah pedang tajam di tangan pemabuk yang kejam. Dan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa tokoh-tokoh ilmuwan muslim kontemporer, yang mana mungkin daripada mereka ini jarang terdengar oleh telinga kita. Yang pertama ialah Profesor Dr. Salimuzzaman Siddiqui. Beliau adalah seorang ahli kimia asal Pakistan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Pakistan. Beliau adalah perintis teknik isolasi campuran kimia yang unik dari tanam-tanaman seperti nim, rawolfia, dan tanaman-tanaman yang lain. Profesor Siddiqui adalah pendiri dan direktur dari Institut Penelitian Kimia HEJ yang telah berjasa dalam merintis penelitian farmakologi terhadap tanaman-tanaman di Asia Selatan yang substansi kimianya dapat diambil dan digunakan untuk obat-obatan. Beliau dilahirkan di Sobeha dan mendapatkan pendidikan dasar di Lucknow dalam bahasa Urdu dan Persia. Ketertarikannya terhadap literatur, sastra, dan kaligrafi bermula dari ayahnya, Syekh Muhammad Zaman. Pada tahun 1920, Siddiqui belajar di bidang obat-obatan di University College London. Setahun setelah itu, dia pindah ke Universitas Frankfurt untuk studi dalam bidang kimia. Sedangkan pada tahun 1927, Siddiqui meraih gelar doktornya di bawah bimbingan Profesor Julius von Braun. Setelah lulus dari pendidikannya, Siddiqui kembali ke Universitas Tibia Delhi di bawah supervisi Hakim Ajmal Khan. Pada tahun 1940, dia bergabung di Badan Penelitian Sains dan Industri India hingga tahun 1951. Siddiqui akhirnya bermigrasi ke Pakistan oleh permintaan Perdana Menteri Liaquat Ali Khan pada tahun 1951. Di Pakistan, dia dipercaya untuk memimpin aktivitas penelitian pemerintah. Sedangkan pada tahun 1953, dia mendirikan Akademi Sains Pakistan sebagai lembaga riset non-politik dari berbagai ilmuwan terkemuka. Hasil penelitian beliau yang pertama kali adalah tahun 1931, yaitu penelitiannya tentang isolasi agen antiaritmik dari akar-akar tanaman Rawolfia serpentina. Substansi yang ditemukannya diberi nama ajmalin. Setelah itu, ekstraksi alkaloid lainnya adalah ajmalisin, isoajmalin, neoajmalin, serpentin, dan serpentinin. Banyak di antaranya yang masih dipakai di seluruh dunia untuk mengobati kegagalan jantung dan juga penyakit jiwa. Kemudian tokoh yang selanjutnya adalah Sayyid Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi yang merupakan seorang cendekiawan muslim asal India dan juga tokoh penting gerakan revivalis abad ke-20. Abul Hasan adalah salah satu eksponen terbesar Islam pada paruh kedua abad tersebut. Melalui tulisan dan pidato-pidatonya, ia memiliki wilayah yang luas dan pengaruh yang membentang jauh melampaui subbenua, khususnya di dunia Arab. Abul Hasan pernah tercatat sebagai anggota kehormatan Akademi Seni dan Sastra, Damaskus dan Akademi Bahasa Arab Amman, serta menjabat sebagai dosen tamu di sejumlah universitas Arab. Secara internasional, Abul Hasan Ali An-Nadwi diakui sebagai salah satu anggota pendiri Rabithah Al-Alam Al-Islami atau Liga Dunia Islam yang berada di Mekah pada tahun 1963 dan bertugas di Dewan Tinggi Universitas Islam Madinah. Selain itu, ia juga pernah dipercaya sebagai Komite Eksekutif Federasi Universitas Islam Rabat dan sebagai Ketua Dewan untuk Pusat Studi Islam dari Universitas Oxford. Ceramah yang disampaikan di India, Arab, dan Barat sangat dihargai sebagai kontribusi asli untuk mempelajari Islam dan relevansi Islam untuk zaman modern. Wajar bila atas dedikasinya itu, ia mendapatkan anugerah Faisal International Award pada tahun 1980 dan Brunei Award dan UEA Award pada tahun 1999.
Beliau dilahirkan pada 24 November 1914 ini juga dikenal sebagai sosok yang produktif menulis. Abul Hasan Ali An-Nadwi menulis lebih dari 50 buku dalam berbagai bahasa. Buku yang ia tulis tentang sejarah, teologi, dan biografi. Nadwi juga menulis ribuan makalah, artikel, dan pidato. Karyanya yang terkenal, Madza Khasiril Alam bi Inhitatil Muslimin, tidak hanya diakui secara luas, tetapi juga mengukir tempat di kalangan sastra dunia Arab. Karya ini juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Turki, Indonesia, Persia, Tamil, dan beberapa bahasa lainnya. Selain itu, ada pula yang berjudul Karvan-e-Zindagi. Karya ini terdiri atas 8 volume, dan Purane Chiragh, biografi Said Ahmad Syahid, dan Tarikh Ediwat o Azimat adalah kontribusi permanen Nadwi untuk sastra Urdu. Dan tokoh selanjutnya yang akan kami bahas adalah Burçin Mutlu Pakdil, yang seorang perempuan muslim berhijab asal Turki yang berhasil menemukan sebuah galaksi tipe langka yang selama ini tidak pernah terdeteksi, yaitu PGC 1000714. Mutlu Pakdil tumbuh besar di Turki. Ia bersekolah di Besiktas Ataturk Anatolian High School sebelum melanjutkan kuliah di Bilkent University di Ankara pada tahun 2009. Kuliah adalah kemewahan tersendiri bagi Mutlu Pakdil, karena dia adalah generasi pertama di keluarganya yang mengenyam dunia perkuliahan. Pada tahun 2017, Mutlu Pakdil ditunjuk sebagai peneliti postdoktoral di Stewart Observatory, University of Arizona, yang bertugas mengamati struktur dan dinamika objek astrofisika, berbagai galaksi dengan ukuran kecil, cincin galaksi, hingga lubang hitam supermasif. Mutlu Pakdil juga didapuk menjadi ketua Women in Astronomy serta duta dari American Astronomical Society. Tokoh selanjutnya yang akan kami bahas adalah Kiai Haji Fahmi Basya. Beliau adalah seorang pengajar matematika Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Ia dikenal sebagai penemu bidang ilmu matematika Islam yang ia teliti sejak tahun 1972. Beliau merupakan alumnus FMIPA Universitas Indonesia. Kiai Haji Fahmi Basya dilahirkan di Padang pada tanggal 3 Februari tahun 1952 dari pasangan Hamdi Bakri dan Hajah Barkah. Orang tuanya berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan beliau mengatakan bahwasanya beliau merupakan keturunan keenam daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Mengenai ilmu matematika Islam, beliau mengatakan telah melakukan penelitian mengenai Al-Quran sejak tahun 1972 hingga akhirnya berhasil merumuskan matematika Islam pada tahun 1982. Adapun salah satu karya beliau yang sangat fenomenal dan juga sangat sensasional ialah tentang perhitungan matematika Islam yang beliau lakukan selama 35 tahun dan berdasarkan fakta-fakta eksak melalui pendekatan sains Al-Quran. Kiai Haji Fahmi Basya mengklaim bahwa Candi Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman. Melalui hitungan matematika Islam dan sains Al-Quran yang dipahaminya, Kiai Haji Fahmi Basya memaparkan 40 fakta-fakta eksak daya jelajah para nabi yang ternyata sampai ke Nusantara. Teorinya ini menjadi bahan skripsi dan dikritisi di sejumlah perguruan tinggi Islam. Baik, kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah bahwasannya relasi antara Islam dan sains itu sangat kuat. Kurang lebih di Al-Quran ada 800 ayat yang mengungkapkan ayat-ayat kauniyah. Jadi antara Islam dan sains, antara Al-Quran dan sains itu sangat relevan, sangat erat kaitannya. Tidak bisa, istilahnya tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Baik, sekian presentasi kita. Bila ada kurang mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.